Dikatakan begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya berarti menurut kitab suci, kebenaran iman itu memang harus diturunkan. Sebab apa? Kebenaran iman ini yang mengkaitkan kita dengan Allah, yang mengkaitkan kita dengan keselamatan. Nah, anak-anak kita ingin diselamatkan, kita nggak mau dong anak-anak kita tidak diselamatkan. Ya kan? Oleh karena itu, kita bukan hanya mewariskan ilmu secara umum, atau mewariskan pendidikan secara umum. Terutama sekali kita harus mewariskan pendidikan iman ini. Jadi kalau gitu, visinya adalah bagaimana kita meneruskan iman yang kita miliki, iman Rasul yang kita miliki ini kepada anak-anak kita, supaya mereka juga nantinya mendapatkan keselamatan seperti yang kita dapatkan. Itu visinya. Visinya gimana? Misinya itu dengan memberi pengajaran. Bukan aja pengajaran non formal di rumah, tapi terlebih pengajaran secara sistematik di dalam kehidupan berkomunitas berjemaat. Sehingga dengan demikian, kalau mereka dengan berjemaat begini, mereka juga tidak merasa sendirian. Mereka ada hidup dalam komunitas. Dan itulah sebabnya perlu ada penanganan secara profesional. Disediakan bahannya, disediakan kurikulumnya. Dan kalau bisa bukan hanya bersifat lokal di parokia kita saja. Kalau bisa ini dijadikan sebagai bahan seragam untuk seluruh sekolah minggu ortodoks yang ada di Indonesia. Baik yang sekarang nanti maupun yang akan berkembang nantinya. Kan? Nah, oleh karena itu dalam misi seperti ini, ya memang harus ada penanganan secara profesional juga. Dan kalau perlu dari sewaktu-waktu ada pertemuan guru-guru sekolah minggu, bukan hanya di Jakarta, tapi pertemuan dengan kontak-kontak dengan sekolah-sekolah yang lain, entah di mana. Mungkin ada pertemuan sekali setahun para guru sekolah minggu, dan perlu ada grup baik itu untuk membahas apa yang kurang, apa yang perlu diadakan gitu. Ya memang pada akhirnya perlu ada semacam semacam training pada guru-guru sekolah minggunya sendiri. Menjadi guru sekolah minggu itu apa sih? Caranya gimana? Ya nanti orang bisa memberikan pengajaran tentang itu. Ya jadi itu secara misinya secara umumnya begitu. Dan juga bukan saja membuat anak kita itu faham iman kita melalui pengajaran-pengajaran dan menghidupinya. Tapi juga kalau bisa kita jadikan anak kita ini kita mobilisasi untuk menginjili teman-teman sebayanya. Sehingga mereka main-main di sana, mereka berani mengatakan ini loh. Ya, ini loh yang saya percayai. Mari kamu saya ajak. Sehingga mereka juga jadi penginjil-penginjil kecil untuk membawa teman-teman ke sekolah minggu. Pesan saya kepada anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak harus, saya kira dalam hal ini dari orang tua ya, mendorong anak-anak itu supaya mempunyai kecintaan kepada gereja, ada keinginan betul untuk belajar tentang imannya. Dan harapan saya nanti mereka menjadi
orang-orang ortodoks yang bukan hanya menjadi anggota gereja secara KTP, tetapi mereka bisa menjadi orang-orang yang mengetahui imannya, menyadari imannya, dan menghayati dengan betul-betul. Makanya memang pelajaran itu penting sekali supaya mereka nanti menjadi pengganti kita. Jangan sampai setelah kita yang dewasa, apalagi Romo yang sudah tua ini tidak ada, anaknya tidak tahu apa-apa. Ya, itu. Buat pertama jelaskan liturgi itu apa. Ya kan liturgi itu ada macam-macam gerakannya ya. Dan juga membuat semacam boneka-boneka untuk Romo, bikin pakaiannya terus bikin gereja-gerejaan, terus diajaran itu bikin roti, itu yang membuat seperti jadi permainan gitu, tapi dengan permainan itu mereka belajar gitu loh. Dan itu akan memberikan kecintaan anak-anak itu kepada praktek-praktek itu. Ya mungkin ada pura-pura jadi Romo, dibikinkan jubahnya, diberitahu ini namanya apa, jubah ini namanya apa. Jadi mereka tahu dan akhirnya mereka senang melakukan itu. Nah kalau ceweknya disuruh buat baju jubah-jubahannya Romo gitu. Kan senang bapak, kalau cewek kan senang main-main kayak boneka gitu. Saya kira itu. Jadi semua ajaran dan praktek-praktek liturgis itu dijadikan semacam mainan. Baptisan, nanti ada airnya, ya kecil gitu. Nanti bonekanya dibaptiskan gitu. Jadi dengan demikian mereka merasa memilih itu gitu. Ya. Kalau yang cowoknya disuruh bikin gereja-gereja, bikin ikonostasia, dipasang-pasang gitu, ceweknya yang bagian bonekanya gitu kan. Ya, jadi mana yang bisa dilakukan oleh cewek, mana yang bisa dilakukan cowok, sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Bikin kerudungan, ya, bonekanya diberi kerudung, kayak gitu. Nah, tapi itu juga harus disesuaikan dengan usia juga. Kalau ada dari anak umur 1 sampai 3 mainannya apa, gitu. Tapi yang berdasarkan juga. Dan yang dewasa apa, gitu. Ya. Ya, bagi saya pesannya itu dari firman Tuhan itu hanya dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Coba bacakan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang ya, ingatlah akan penciptamu sebelum masa mudamu. Jadi kita membuat anak kita dari kecil mulai sadar akan Tuhan. Membuat anak kita dari kecil bukan hanya diberi materi atau dimanja. Tanamkan rasa cinta akan Allah sejak mereka kecil. Ya, saya kira itu yang menjadi pesan yang kita lakukan, saya berikan tadi, seperti yang dikatakan dalam kitab ulangan tadi. Ajarkan anak itu waktu kamu berdiri, waktu kamu duduk, waktu kamu apa. Nah, oleh karena itu ini orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini juga ikut bertanggung jawab. Jangan anaknya lalu dilemparkan sekolah minggu, dia yang sendiri nggak gereja, nggak bisa itu. Nah, itu karena ada orang itu ya. Anak saya dengan mobil udah blok, tapi saya pergi kemana anaknya. Nanti lama-lama anak itu makin besar, kok papa gitu ya. Papa aja dari gereja, saya suruh ke gereja. Ya kan? Dan akhirnya dia akan ikuti papanya, nggak mau gereja juga gitu. Makanya kalau mempunyai anak kecilan sekolah minggu, papa dan mamanya juga harus peduli pada kehidupan rohaninya sendiri. Bukan hanya anaknya disuruh. Papa dan mamanya harus memberikan contoh. Ya, saya kira itulah. Ya.